Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu kabupaten penghasil buah kakao terkenal di Kalimantan Timur. Hal ini dibuktikan dengan bergabungnya Kabupaten Berau sebagai salah satu kabupaten peserta dalam gerakan peningkatan produksi dan mutu kakao nasional dari tahun 2010 hingga 2012. Berdasarkan database Dinas Perkebunan Kabupaten Berau, pada tahun 2013 telah terdata jumlah luasan kebun kakao milik rakyat mencapai 4.057 hektar, di mana produksi rata-ratanya mencapai 1,1 ton per hektar per tahun. Kebun kakao milik rakyat tersebut tersebar pada puluhan kampung dalam 5 kecamatan. Adapun kecamatan yang dimaksud adalah Kecamatan Teluk Bayur, Gunung Tabur, Sambaliung, Segah, dan Kelai. Oleh pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Perkebunan Kabupaten Berau, akhirnya beberapa kebun kakao tersebut dijadikan sebagai kawasan sentral produksi kakao yang biasa kita kenal dengan istilah KSP Kakao. KSP Kakao ini menjadi pusat perhatian pemerintah setempat maupun pemerintah pusat untuk bisa menarik kerjasama dengan pihak swasta dalam berinvestasi, peningkatan produksi dan mutu kakao baik dalam bentuk pembinaan budidaya, pengelolaan pasca panen sampai pemasaran hasil. Seiring dengan berjalannya waktu, mulai banyak bermunculan usaha kecil menengah atau yang biasa kita kenal dengan istilah UKM melirik potensi kakao di Kabupaten Berau untuk dikelola menjadi produk coklat unggulan khas oleh-oleh Kabupaten Berau. Adapun salah satu UKM yang terlibat di dalamnya bernama UKM yang memiliki kepanjangan Usaha Kreatif Muslimah. Usaha Kreatif Muslimah ini merupakan UKM bentukan baru beberapa bulan terakhir dengan tujuan salah satu diantaranya adalah menjadikan anggotanya bersifat produktif dalam mengolah dan memasarkan berbagai macam produk olahan yang berbahan dasar coklat, sehingga Kabupaten Berau yang terkenal sebagai penghasil kakao di Provinsi Kalimantan Timur bisa memberikan salah satu ciri khas berupa produk coklat unggulan yang dapat bersaing dengan produk coklat dari negara tetangga. Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan tersebut, maka Usaha Kreatif Muslimah bekerja sama dengan PT Gandum Mas Kencana atau biasa kita kenal dengan Colata menggelar acara demo membuat 4 jenis resep kue yang berbahan dasar coklat dengan mendatangkan Ciptri Yosianto sebagai narasumber. Kue yang dimaksud adalah Cassava Butter Cakes with Colata Grade, Decorating Mirror Glazing Cake, Caramel Banana Brownies, dan Choco Tiramisu Injer. Acara ini dilaksanakan pada hari Sabtu bertepatan tanggal 10 September 2016 bertempat di ruang pertemuan Hotel Sanggam Kota Tanjurudep, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam acara ini melibatkan 60 peserta dari ibu-ibu rumah tangga, pengusaha kue, pelajar, dan mahasiswi, serta 3 narasumber yang berasal dari Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kabupaten Berau, Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, dan perwakilan PT Gandum Mas Kencana. Selepas acara demo membuat kue, dilanjutkan dengan pembagian puluhan door prize oleh panitia kepada peserta yang berhasil menjawab beberapa pertanyaan. Dalam kesempatan ini, narasumber dari Dinas Perdagangan, Industri, dan Koperasi memaparkan alur proses pembuatan sertifikat halal suatu produk makanan dan minuman. Sedangkan narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Berau memaparkan tentang alur proses pembuatan sertifikat pangan industri rumah tangga. Khusus narasumber dari perwakilan PT Gandum Mas Kencana mengajarkan pembuatan 4 resep kue berbahan dasar coklat beserta tip dan trik yang ada di dalamnya. Untuk mengetahui lebih jelas, ini dia liputan selengkapnya hanya untuk Anda. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu baru kompak. Kalau loyo itu saya juga loyo nanti Bu ya. Baik, terima kasih Bu. Saya perkenalkan, saya Indah Iriani dari Diskoperinda. Kebetulan saya di bidang industri. Jadi sangat menyambung sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Juli tadi, bahwa kuliner atau bergerak di bidang apapun, intinya semua berbasis dari industri kuliner, industri kerajinan apapun, semuanya di bawah industri. Untuk mendapatkan halal itu kita mendapatkan dulu PIRT, produksi industri rumah tangga dulu. Di situ ada nomornya berapa, misalnya bahannya dari tepung, dari jagung, dari singkong, itu ada sendiri kode-kodenya. Terus mungkin Ibu bertanya-tanya bagaimana sih untuk mendapatkan PIRT, nanti yang lebih jelas, yang lebih dominan akan dijelaskan oleh Ibu Lama dari Dinas Kesehatan. Saya akan spesifik untuk menjelaskan bagaimana mekanisme memperoleh sertifikasi halal. Karena pada dasarnya kita orang Muslim, Bu. Walaupun bukan Muslim, karena non-Muslim sekarang masyarakat sudah pada kita. Jadi karena merasa, karena yakin bahwa kalau makanan yang halal itu jelas sehat, sehat di sini. Jadi semua rata-rata paling tidak pasti dalam kemasan itu disebutkan ada sertifikat halal, orang pasti menjamin oh ini sudah halal, jadi kita aman untuk mengkonsumsi. Kemudian bagaimana caranya? Mungkin akan saya jelaskan. Satu produk biasanya itu rata-rata 9 sampai 10 juta untuk biayanya. Tapi karena kami dari Dinas Koperda punya tugas untuk membantu semua para UKM non UKM, untuk itu kita fasilitasi semuanya itu dan gratis semuanya itu Ibu. Tapi bagaimana mekanismenya? Nah, Ibu harus ke Dinas Kesehatan dulu mendapatkan PIRT. Kalau sudah itu datang ke kantor kami, bawa semuanya berkas. Nanti ada beberapa form yang harus diisi. Kalian juga flash disk atau ibu duduk di kantor kami sekitar 1 sampai 2 jam untuk mengisi format tadi. Karena formatnya banyak sekali, misalnya dari bahan bakunya apa, bahan penolong apa, kemudian spek tenaga kerjanya sampai spek alat-alatnya semuanya harus tercover di situ. Jadi kita mendatangkan auditor, sewaktu auditor datang,
akan mengecek ke tempat ibu semuanya apa sih betul tidak kondisi di lapangan sama data yang ibu isi tadi akan di cross check. Misalnya bahannya tepung, ikan atau bagaimana itu semuanya akan di cross check semuanya. Kondisinya bersih apa enggak, bagaimana membuatnya. Nah itu semuanya akan didatangkan oleh kami tim auditor dari Samarinda karena auditor di Samarinda itu terus terang Bu hanya 7 orang. Jadi untuk itu kalau bapak ibu semuanya mohon maaf tidak ada bapak di sini, bapaknya di kameramen aja. Jadi untuk ibunya bisa menginginkan untuk halal kami siap bantu. Asalkan ibu datang ke dinas kami di Perindak. Kebetulan kami kantornya masih numpang karena kantor kami masih direhat, yaitu di sebelah kantor bupati yang tingkat 2 di bagian atas itu. Jadi bagaimana cara pengelolaannya mungkin kami jelaskan sekali lagi. Jadi dari tahap awal ibu mengisi form yang harus diisi mulai nama ibu sendiri, kemudian HO, izin HO juga ada, kemudian bahan-bahannya, bahan penolong, kemudian ada ini flowchart. Intinya apa? Flowchart itu artinya apa? Bagaimana sih proses pembuatan produk ibu? Misalnya ibu produksi produk kerupuk ikan, itu bagian prosesnya dijelaskan semua diuraikan di situ. Misalnya ibu produksi bakso juga dijelaskan di situ. Nah, untuk itu saya mengharapkan ibu-ibu lebih proaktif datang ke dinas. Silakan menemui saya ataupun staf saya siap untuk membantu ibu semuanya. Dari wewenang dari dinas kesehatan. Jadi sebelum mendapatkan dari kesehatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lamlai. Ada beberapa yang sudah saya kenal di sini. Sebelumnya saya mau tanya Bu, ibu-ibu di sini sudah ada yang tahu prosedur untuk mendapatkan sertifikat pangan industri rumah tangga? Belum tahu Bu ya? Berarti kesalahan pada dinas kesehatan ya. Jadi kalau untuk mendapatkan sertifikat pangan industri rumah tangga, ibu-ibu cukup ke puskesmas. Ada 2 hal yang prinsip apabila ingin mendapatkan itu. Pertama, dilihat dulu produknya. Misalkan kalau produknya itu kerupuk, contohnya kerupuk puli, tahu Bu ya? Kerupuk puli. Nah, masih ada produsen yang menggunakan namanya itu apa ya? Bleng. Ya, bleng. Ibu tahu Bu kalau itu nggak boleh? Tahu Bu ya? Ada yang belum tahu Bu? Ada yang belum tahu? Ada ya? Nah jadi mohon diingat bahwa bleng itu tidak boleh sama sekali digunakan. Nama lainnya itu biasanya borax. Nah itu contohnya itu. Jadi misalkan kalau produk ibu kerupuk itu biasanya harus melakukan pengujian di lab Kesda Dinas Kesehatan. Kemudian misalkan contohnya produk ibu menggunakan bahan pewarna. Memang saya pikir ibu-ibu sudah paham bahwa yang mestinya digunakan adalah pewarna makanan. Tapi memang prosedurnya tetap kami harus melakukan pengujian terhadap produk ibu apakah bahan pewarna makanan yang digunakan itu memang aman atau tidak. Jangan sampai nanti terindikasi menggunakan bahan ya biasa mungkin kita kenal namanya kesumba Bu ya. Itu 2 hal itu. Kemudian ini sebagai contoh, maksudnya sebagai contoh produk-produk yang biasanya itu kami wajibkan untuk melakukan pemeriksaan di lab Kesda Dinas Kesehatan. Selanjutnya yang prinsip adalah ibu-ibu harus melakukan pemeriksaan kesehatan, cukup di puskesmas setempat. Jadi misalkan wilayah ibu yang masuk puskesmas Sambaliung, silakan menghubungi puskesmas Sambaliung. Ibu-ibu silahkan ke puskesmas setempat sehingga ibu-ibu nanti bisa mempermudah proses pengurusannya. Tapi silahkan kalau misalkan ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dikonsultasikan ke Dinas Kesehatan, bisa menghubungi saya di bidang P2PR. Lalu selanjutnya juga ada produk yang kami tidak bisa loloskan untuk sertifikat PRT-nya, misalkan contohnya Bu, pentol bakso. Pentol bakso, kemudian biasanya kami temui itu tahu bakso Bu ya, tahu bakso, lalu kemudian pempek, itu kami tidak loloskan karena memang itu kami mengacu kepada peraturan Badan POM untuk bahan atau produk yang bahan bakunya itu daging, kemudian
disimpannya mesti di tempat khusus, misalkan di lemari es, itu tidak boleh dinas kesehatan mengeluarkan izin. Izinnya mesti di Badan POM. Dan beberapa hal yang mungkin kami garis bawahi bahwa prosedurnya itu sangat mudah, Bu. Untuk pengurusan PIRT itu tidak ada biayanya, gratis. Paling Ibu nanti kalau misalkan produknya memang harus dilakukan pengujian di Labkesda, hanya dimintai untuk biaya pengujian itu. Kami sangat, ya kalau saya pribadi saya senang sekali karena ini kegiatan yang sangat membangun, Bu. Karena memang terus terang kami itu kalau dinas biasanya tidak biasa alasan klasik. Pembinaan kami sangat kurang memang. Pertama ya tentu saja biasanya karena programnya terlalu banyak. Biasanya kita lihat yang prioritas. Oh ini aja dulu, ini yang kayaknya ini yang urgent sekali. Yang lain kita kesampingkan dulu. Tenaga juga kita masih terbatas. Jadi memang untuk pembinaan UMKM kami minta maaf bahwa sampai sosialisasi masalah bagaimana prosedurnya aja kayaknya ibu banyak yang belum tahu. Banyak yang belum paham. Mudah-mudahan yang kami sampaikan secara singkat ini bermanfaat dan mudah-mudahan bisnis ibu semakin berkembang. Ya Bu, semangat. Karena ibu-ibu ini adalah selain sebagai tonggak rumah tangga juga tonggak ekonomi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat Seksio Sianto, saya persilakan. Oke, sudah jadi kalau tidak bisa masuk Bu. Cuma banget ya. Ya apa ya, siapa Bu Yuli? Apa Bu ya, nanti gantian. Setelah itu nanti kita berikutnya juga akan panggil. Oke, Ibu hari ini jadi kekasih saya dulu ya, pendamping bahan atau apa gitu ya, sama teknisnya untuk ovennya. Setelah simmer itu masukkan ini adonan coklatnya ini ke pasti ini dan usahakan tempatnya ini diusahakan ya, kalau seandainya nggak ada tempatnya ya nggak apa-apa, tapi diusahakan wadah di atas lebih besar daripada yang di bawah, tujuannya supaya penguapan tidak masuk embunnya ya, gini ya, diusahakan seperti ini ya, gitu. Nah untuk pengadukannya Bu, kalau ibu tinggal nonton sinetron ya, nonton utara gitu ya, atau apa, itu nggak akan pernah cair. Jadi tetap pengadukannya setiap 1-2 menit diangkat, diaduknya di atas meja, jadi jangan di atas timah. Khususnya kuat sama warna ya, kalau enggak ibu tinggal main apa itu. Jadi diaduk, itu biasanya 2-3 kali adukan untuk 250 gram dia akan cair. Tuh ya, bisa dipraktekkan juga di rumah. Jadi gitu. Saya hari kedua ketiga di sini datang ke toko gitu ya. Saya lihat coklat masih murah. Olahan. Itu sebenarnya sebenarnya fatal. Sebenarnya tidak dianjurkan banget tuh. Karena gini, kalau ibu masih kulkas, itu kan dia embunnya udah naik, ngesak di dalam pasti itu akan juga masuk embun. Maksudnya embun dari ini ya, dari airnya itu, jadi airnya itu. Jadi pada saat coklat dilenyapkan, itu zat airnya udah banyak. Dan coklat sangat dilarang kena air ya. Dan juga jangan ditempatkan di sebelah kunyit gitu ya, bawang putih gitu lah. Nanti dia terkontaminasi Bu. Dan dibiasakan untuk menjaga higienis sanitasi, kebetulan juga ada di nanti sini. Setiap pemakai coklat ada sisa itu direpek Bu. Repek itu clean cup itu Bu, clean cup yang untuk buah itu ya. Pokoknya coklat anti langsung api Bu ya. Itu aja pokoknya. Mindsetnya Ibu, coklat jangan pernah langsung api ya. Kita makasih banyak gantian untuk resep. Jadi ini ngasih, nah ini tuh dong. Ini ada produksi gomez Bu. Itu ya Bu. Jadi biarkan Victor ngambang dulu. 17.
Di atas 17. Di atas 50. Peserta paling sepuh. Peserta paling sepuh. Ada 2. PNS ada 2 sini. Jadi bentuknya Peserta paling tua ada 2. Mana-mana. Udah umurnya berapa, Mbak? Ibu makanya orang tua. Sebentar lagi. Makasih. Oh iya. Mudah-mudahan berkah. Makasih. Ini sampai tadi ya, Setiap. Personal ya. ya. Ini luarnya. Ya. Keren. Ini, Warna apa, Bu? Itu warnanya apa? ini. Cara nyambunginnya, ini dilelehkan di sini, Bu. Tadi aja. Ya, dilelehkan di sini. Banget, ini belum hangat soalnya. Banget dulu. Ini kita akan sambung. Ada yang mau ini, Bu? Nah, yang bunda. Ada lagi satu. Ini yang di sini apa ya? Safa ya? Kalau bro, juga ada. Dari berapa orang ya? 16 ya. Tim Liputan Online News mengabarkan.